Nanti gue tumplekin semua. Nanti lu tumplekin semua, lu mau bikin kue itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman mancing? Selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Gua langsung aja nih, men. Kemarin itu lu kan janji sama gue mau mancing. Oh iya, betul ya. Terus gue tungguin lu nggak datang. Kemana lu? Jadi bukannya gue nggak mau datang nih, men. Karena pertama ya, menurut gue, kalaupun gue mancing, gue harus tahu ilmunya dulu. Masa langsung mancing, nanti gue sia-sia. Gue harus belajar dulu dong dari lu. Baru gue datang ke acara mancing. Kan kemarin kita udah ngobrol juga. Ya itu kan lu cuman baru ngebujuk gue nih supaya gue suka enaknya itu mancing. Tapi biar lebih gue tertarik, gue harus dapat ilmunya dulu. Apa? Ini sekarang gue tanya nih sama lo. Apa yang lu kayak masih kurang ada di hati itu apa? Justru itu yang gue pengen tanya sama lu. Apa yang harus gue pelajarin supaya gue mancing jadi tahu di datang nggak kosong-kosong banget, udah punya ilmunya nih. Oh, oke. Jadi teman mancing dia tuh pengen datang tuh nggak kosong. Iya. Ya kita kan kira-kira gitu biar nggak blow on nyentak. Oh, makanya. Di blow on tapi di belakang tak gitu. Kan lu bilang kan. Jadi kan Bang Tem ini pernah ngomong sama gue kalau di pemancingan itu mulutnya tuh sembarangan. Iya. Ya kan kalau udah ceng-cengan tuh udah habis-habisan. Gue nggak mau dibully, men. Gue juga pengen bully dong. Ya kan? Iya, oke. Gini, men. Kalau untuk pemula ya, pemula lu kemarin kan udah tahu spot-spotnya. Iya. Gitu kan? Nah, paling kalau misalnya untuk alat pancing nanti ya lu standar lah joran, reel, genur, kail itu standar ya. Itu standar yang harus gue bawa. Yang dibawa. Nah, tinggal di umpan. Oh, umpan nih. Lu harus tahu umpan. Nah, umpan itu kalau gua sendiri itu ada beberapa jenis ya. Gitu. Ada umpan putih, ada umpan kuning, warna ya. Ada umpan coklat. Jadi dia selain warnanya itu dapat dari bahan dasar, bisa juga dari tambahan esen juga. Atau pasta cairan. Nantilah itu, nanti kita bahas itu. Nah, ini gua nggak bisa lama-lama juga, lu juga kan waktunya sempit nih. Betul. Jadi kita nggak lama, jadi gua mau ngupas satu-satu aja dulu. Misalnya gue mau ngupas tentang umpan putih. Oh, jadi kita nih sekarang ngebahas tentang umpan putih nih ya? Iya, kita ngebahas umpan putih dulu, teman. Nah, umpan putih itu yang bahan dasarnya putih. Oh, nah, biasanya sekarang udah hampir terbiasa. Mungkin di tempat-tempat teman mancing juga empang atau kolam lainnya. Mungkin coba deh perbandingin nih. Umpan putih ini seberapa jalannya sih gitu ya? Tapi jalan kan, setahu gue nih kalau dikasih umpan yang putih, gak jangan ikan. Banyak yang datang, men. Yoi. Ya. Nah, terus udah gitu, gini. Kenapa gue bilang umpan putih ini termasuk yang salah satu unggulan jalan juga? Karena nggak tahu keterbiasaan atau apa. Kalau dulu pakai umpan-umpan yang bukan putih juga, terutama di ikan mas ya. Ikan mas itu dia jalan, tapi kalau sekarang nih ikan itu udah ada belagu gitu kan. Ikan pilih-pilih dan kebanyakan dia lebih senang yang putih sih. Setahu gua dari pengalaman gua di tempat gua mancing juga gitu. Ikan lebih senang yang putih. Nah, kenapa ini disebut umpan putih? Karena warnanya putih umpannya. Oh, warna umpannya memang putih. Makanya disebut umpan putih. Oke. Umpan putih pun warnanya kuning. Bukan berarti umpan lain nggak jalan, tapi hasilnya biasanya rata-rata yang umpan putih itu lebih banyak. Kecuali umpan yang warna lain itu bisa unggul ketika mungkin pas campurannya itu ada yang gitu. Nah, itu jadi disebut putih memang karena umpan ini berwarna putih. Nah, sebelum lu lebih lanjut, gua ada pertanyaan nih. Itu pengaruh karena warnanya atau enggak sebenarnya sih? Maksudnya gini, apakah ada warna tertentu yang bikin ikan suka? Nah, itu dia, men. Gua sempat bercanda di teman gua di Empang. Iya. Ada, nanti kan itu ada campurannya ya. Boleh sambil ngerokok kan? Boleh, silakan. Santai aja, men, santai. Pakai nanya lagi kemarin aja kita ngerokok ya. Jadi gini, kadang-kadang kan ada buat pengeras yang namanya salah satunya kinoy lah ya. Iya. Itu ada yang tawar, ada yang kristal. Kristal itu jadi kayak bling-bling kan. Ketika dicampurin bling-bling. Oh, bling-bling ya. Kalau dicampurin itu umpan tuh jadi kayak bling-bling. Terus gue bilang sama teman gue, emang
bedanya apa ya? Emang kalau bling-bling gitu kan dia kayak mantul-mantul tuh sinar. Oke. Emang ikan bisa ngelihat? Gue bilang gitu. Terus kata teman gue juga nggak punya jawaban yang pasti. Jadi kalau gue sendiri sih kalau masalah ikan ngelihat gue agak aneh ya gitu. Maksudnya ya gue nggak tahu lah ya secara ilmuannya nggak tahu ikan itu bisa ngelihat apa enggak gitu. Makanya gue lebih ke aroma sih sebenarnya. Aroma. Jadi dia makan itu kena aroma kalau menurut gue. Oke. Gitu. Nah, tadi balik lagi ke umpan putih ya, kita. Jadi pertama tuh umpan putih. Nah kalau nanti kan kita rencananya gue kemarin tuh mau ngajak lo di empang kiloan gitu. Kiloan tapi ada hariannya juga. Nah kalau kiloan kita pakai itu juga bermacam-macam ikan, bukan ikan emas aja, ikan lain mungkin bisa makan gitu. Jadi dia walaupun umpannya putih tapi bukan sasarannya ikan emas aja, tapi yang lain juga bisa makan juga sih. Umpan putih itu emang disukain oleh ikan mas. Ikan mas terutama ikan mas. Tapi pati, gurame juga bisa makan. Nah, umpan putih itu gue beli atau gue racik sih? Ada yang udah beli jadi ke toko mancing. Ada yang kita bikin resep sendiri. Nah, yang resep sendiri itu biasanya dipakai-pakai buat lomba atau misalnya buat empang harian. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ya tergantung orangnya. Kalau misalnya dia udah bagus, mau ngasih resepnya juga pelit-pelit juga sih. Dia tergantung orangnya. Sampai sebegitunya, men. Jadi kan ada dijual ya berarti umpan putih. Kalau nggak mau pusing, beli yang udah jadi. Udah jadi. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang ngeracik. Ngeracik itu maksudnya emang dia bisa membuat komposisi sesuai yang dijual, atau dia beli umpan putih itu lalu dimodifikasi. Ada yang kalau kayak gua, dasarannya putih gua beli. Habis itu gua tambahin dengan bumbu-bumbu gua. Oke, berarti kalau lu beli terus lu modifikasi. Itu kalau misalnya gua mau yang jadi umpan putihnya. Jadi ada tambahan lagi gua tambahin. Ada juga gua misalnya beli emang bahan dasar semua gua beli. Oh, emang bikin dari nol ya? Bikin dari nol supaya jadi umpan putih. Jadi umpan putih gitu. Gua bikin sendiri. Itu gua ramuin sendiri. Jadi bisa begitu juga. Nah, kalau gua mau kayak begitu, apa aja nih harus gua siapin nih? Kalau misalnya gua mau bikin dari nol nih, dari nol. Kalau dari nol itu ada beberapa macam ya. Umpan putih sendiri itu ada satu lagi namanya temblek. Temblek itu dia itu jenis dari umpan putih terbagi, umpan putih nih kan? Umpan putih terbagi beberapa jenis, salah satunya temblek. Karena temblek itu dari tepung ketan. Tepung ketan, Tepung ketan, yang warna putih. Tepung ketan warna putih. Dicampur tepung beras. Habis itu ditambahlah bumbu-bumbu yang dominan warna putih. Susu kental cair warna putih, susu bendera saset, susu bubuk Denko yang putih. Gitu. Baru kalau lainnya tambahannya sih standar lah ya, rotok itu standar. Coba diulang lagi, apa aja tadi? Tepung beras. Saya ingat ya, tepung beras, ketan putih, tepung ketan, tepung beras, sama susu. Susu kental sasetan, bisa susu bendera. Susu Denko-nya bubuk. Kan banyak tuh dijual di warung-warung. Bubuk. Nanti itu diaduk, baru nanti sisanya terakhir ditambah kroto, telur semut. Kroto itu telur semut. Tapi sayangnya kita nggak tahu ya kenapa, apakah ikan menyukai putih, misalnya kalau tepung katakanlah ketannya gue kasih ketan hitam, terus misalnya susunya susu coklat, nggak putih, kita nggak tahu ya apakah ikan punya pengaruh sama warna atau enggak ya, lebih ke aroma ya. Ke aroma menurut gue. Terus sama ini juga setiap pembuatan ikan, pembuatan umpan, itu semua pemancing silahkan bereksperimen. Kayak yang lu bilang tadi, kalau misalnya nanti dia pemancing, boleh aja lu bikin. Lu coba aja. Ternyata orang belum bikin, ternyata ikan suka. Gitu. Jadi memang nanti itu gue rahasiain kan, kalau gue udah dapat itunya gue rahasiain biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Mereka akan coba-coba. Nah makanya banyak umpan-umpannya banyak banget men gitu. Kemarin aja gue mancing itu, gue ngambil konten. Dia itu pakai umpan bebek men. Umpan bebek itu maksudnya? Umpan buat bebek. Umpan buat bebek. Pelet yang dicampur-campur itu kan bisa dikasih buat bebek. Dia pakai itu. Dan menang ya. Tapi gue yakin itu ada campurannya lain dia. Jadi dia eksperimen pun bisa menang gitu ya. Bisa.
Nah, tapi lu tahu nggak sih sebenarnya tuh apakah ada sesuatu yang membuat ikan suka gitu? Kenapa harus susu? Kenapa harus beras? Kalau kerotok kan cacing ya. Telur semut. Telur semut. Nah, itu kan karena binatang emang makanan ikan mungkin. Tapi kalau yang lain-lain ini nih, ya tadi kan ada yang gua anggap sih aneh ya. Iya. Apa nyusu? Ikan suka susu gitu. Terus ikan suka tepung beras, tepung ketan apa segala macam. Kira-kira lu tahu nggak kenapa itu? Enggak sih, kan balik lagi semuanya bisa bereksperimen. Tepung beras putih, terus tepung ketan putih, dicampur yang lain, bahkan kalau misalnya itu ditambahin deho juga nggak apa-apa. Nah, prinsipnya sih ikan emas itu dia senang wangi amis. Oke, senang wangi amis. Nah, makanya kalau untuk tepung ketannya nih, ini menurut gua, tepung ketan itu karakternya lembut. Lembut, teksturnya juga lembut. Lembut. Nah, setelah itu tambahan susu dan susu kental dan bubuknya itu buat manis dan wanginya. Oke, buat manis dan wangi. Buat amisnya yang agak amis, itu makanya ditambahin deho. Deho itu apa sih? Deho itu ada ikan tuna. Ada sunbelt kalau nggak salah, sunbelt juga. Nah, itu buat cari amisnya. Gitu. Jadi mungkin karena memang udah sering terbukti sama pemancing-pemancing, makanya ini jadi ada formula umpan putih. Betul. Ya, karena udah emang sering terbukti nih dengan ramuan ini ikan suka, makanya jadilah disebut umpan putih. Nah, sementara orang-orang juga tetap bisa bereksperimen dari umpan putih ini kan. Iya, dan dia bisa juga mengembangkannya lagi, mau ditambah apa, mau ditambah esen apa silahkan gitu. Cuman yang pasti gini, men, dulu kan baru nanya bahan-bahannya. Itu kan terus lu gue bilang kan tepung beras, tepung ketan, dan gue biasa belinya roast bread, ya kan? Harus milih ya, harus yang mahal. Ikan sekarang materai juga. Ya lebih lembut aja. Lebih lembut ya. Harga nggak bohong ya. Kalau pakai yang mahal lebih lembut. Cuman ini yang mau gue bicarakan. Jadi kalau bikin itu nggak ngerti, lo beli di warung, lo mau beli berapa? Itu mereka kan satu packing. Nah itu sebungkus nah itu ya kan, nanti gue tumplekin semua, lu mau bikin kue itu. Nah, jadi kue gimana tuh? Bukan umpan. Umpan orang itu lo bikin. Jadi ramuannya juga ada. Jadi misalnya 2 sendok tepung beras, sendok makan, masukin plastik atau baskom buat aduk kan. 1 sendok tepung ketannya, itulah yang diaduk. Sama disesuaikan dengan misalnya kita pakai telur bebek, besar kecil telur bebek. Gitu. Nah itu dicampur ya jadi satu. Itu bentuknya tuh padat atau gimana? Nanti dia cair nih. Setelah jadi cair, kita masukin ke plastik setengah kiloan atau sekiloan. Itu kita kukus, men. Oh, dikukus dulu. Nah, setelah itu dikukus. Setelah diaduk semuanya itu dikukus. Habis itu barulah siap pancing. Tunggu dulu, dikukus supaya padat. Supaya padat ya, biar bisa. Itu kan bahan mentah, kayak telur bebek apa semuanya kan mentah tuh. Nanti kayak matang, matang. Nah, lu kalau mau tahu lebih lanjutnya lagi, bisa lihat di konten gua. Ada di situ, teman mancing juga bisa lihat. Jadi ada lengkapnya lah. Ada lengkapnya, ada yang semi template, ada yang template juga kalau masalah guanya. Cukup yang mana? Udah jam? Gimana? Ini berarti gue udah cukup ya dengan pengetahuan ini. Gue udah siap membuli teman-teman lu nih. Ya belum tentu juga. Oh belum tentu. Kembali yang gue bilang, mancing itu selain umpan, hoki, tempat duduk lo, lapak lo, dan keberuntungan juga itu menentukan lo bisa dapat banyak apa enggak. Waduh, berarti gitu. Jadi ada faktor laki juga. Berarti gue masih datang ke sini lagi nih. Sama lapak. Berarti gue masih banyak ilmu yang harus gue pelajarin nih. Kalau enggak, gue tetap masih dibully dong. Masih banyak yang harus pelajarin. Masih tadi banyak. Kan gue bilang. Ada umpan tuh macam-macam. Ada putih, kuning, coklat, hijau, ya kan? Nah, ini baru gue kasih tahu satu. Nantilah kapan-kapan. Nanti nextnya kita bahas tentang yang kuning. Berarti gue jangan janjian mancing dulu. Gue berarti akan main sini lagi. Iya betul. Jadi jangan udah pede belum tentu. Belum. Ini masih banyak. Umpan aja masih macam-macam nih. Umpan masih macam-macam. Selain tahu umpan tadi apa lagi? Banyak, ada posisi lapak, faktor luck lu umpan bagus kalau lu duduknya di tempat yang
ikan nggak main, nggak jong. Ya jong itu bukan berarti bukan nggak dapat ya, mungkin dapat tapi nggak akan seberapa banyak dengan yang lain. Kedua, ada juga yang kalau misalnya lu mau lawan teman gue, aduh lu siapa men? Aduh, lu baru kemarin. Mereka itu napas ikan aja kelihatan, metik-metikan di air tuh. Di situ ada ikan, lu udah bisa belum lihat itu? Oke deh, berarti gue masih sering datang sini kalau gitu ya. Kalau itu dari pengalaman. Oke ya. Ya, thank you banget men. Yo, oke, sip. Thank you juga sama ilmu-ilmunya nih. Siap, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Oke teman mancing, sampai di sini dulu perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di pembicaraan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.